silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, saya mengajak Anda untuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita belajar firman Allah. Ya, saya ngucapi welcome home kepada semua Anda yang liburan. Saya tahu beberapa minggu yang lalu semua kita semuanya liburan. Ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri, ada yang kemana semuanya. Dan anyway, praise the Lord, hari ini kita semua bisa kembali datang beribadah di tempat ini. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini yuk kita siapkan hati kita. Kita memasuki bulan April, saudara. Bulan ini kita masuk bulan yang baru, tema yang baru. Kita sudah selesai dengan tema yang kemarin dan kita masuk tema yang baru. Tema yang baru ini adalah sebuah topik yang menurut saya penting sekali, yang jarang sekali diperhatikan tapi penting sekali untuk kita memberikan attention, saudara. Nah, tema bulan kita bulan ini adalah looking inside. Katakan sama-sama looking inside. Ada orang tanya apa sih maksudnya? Looking inside adalah melihat ke dalam. Katakan sama-sama melihat ke dalam. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya saya percaya bahwa kekristenan is not about only apa yang nampak di luar, tapi sesuatu yang di dalam yang lebih penting menurut saya yang kita perlu perhatikan bersama-sama. Banyak manusia mereka memperhatikan apa yang di luar, apa yang kelihatan, saudara. Tapi mereka jarang sekali melihat sesuatu yang tidak terlihat atau yang gak kelihatan. Nah, menurut saya menarik sekali tema bulan ini, yaitu kita belajar bersama-sama untuk tidak melihat orang atau melihat apapun hanya di luar saja, tapi kita melihat ke dalam, saudara. Katakan sama-sama sekali lagi, melihat ke dalam. Nah, saya mau mulai dengan sebuah gambar. Tadi saya isengi mama saya, saudara. Saya tanya dia, menurutmu ini gambar apa, saudara? Nah, saya nggak tahu apakah Anda semua bisa melihat ini. What do you see? Katakan sama-sama, what do you see? Apa yang Anda lihat, saudara? Coba perhatikan sama-sama, saudara. Apa yang Anda lihat? Pak Yudi lihat apa? Kelinci katanya. Ada yang lain selain kelinci? Hah? Bebek. Yang mana yang benar, Pak Yudi atau Nop ini? Siapa yang melihat bebek? Angkat tangan, saudara. Gak usah malu. Siapa yang melihat kelinci? Angkat tangan, saudara. Nah, saudara, what do you see? Bahkan tema yang pertama di minggu yang pertama yang saya mengajak Anda untuk kita looking inside. Sebenarnya saya mau kasih tahu semua gambar ini dua-duanya benar, saudara. Tergantung bagaimana cara kita memandang. Ada yang bisa memandang lihat dari paru dan dia akan lihat bebek. Ada yang lihat dari sebelah kanan, maka dia akan lihat kelinci, saudara. Tapi kalau Anda lihat dari kelinci, nah Aileen aja bilang bebek katanya, saudara. Jadi Anda bisa melihat ini bebek, bisa melihat ini kelinci. Sebenarnya menurut saya kedua-duanya benar sih. Tapi tergantung bagaimana cara kita memandangnya, saudara. Nah, hari ini Tuhan ingin mengajar kita, menantang kita bagaimana cara kita melihat. Dan hal yang terpenting yang benar, saudara. Nah, mengapa kita perlu untuk memandang dengan benar, saudara? Karena percayalah cara pandang kita akan mempengaruhi pemikiran kita. Ada amin, saudara. Dan mempengaruhi perkataan kita. Dan mempengaruhi tindakan kita. Dan bahkan kehidupan kita. Makanya sekali lagi cara pandang itu penting sekali, saudara. Nah, ketika kita memandang Tuhan hanya sebagai pribadi yang otoriter, kejam, api yang menghanguskan, maka saya percaya hidup kita akan penuh dengan ketakutan, kecemasan untuk tidak berbuat dosa. Karena kita percaya bahwa kalau kita berdosa maka akan dihukum, saudara. Tapi sebaliknya kalau kita punya cara pandang bahwa Tuhan adalah seorang pribadi yang penuh kasih, penuh pengampunan, panjang sabar, penuh anugerah, maka kebanyakan orang Kristen akan hidupnya cenderung asal-asalan, tidak radikal, tidak serius. Kenapa? Karena dia berpikir, toto nanti kalau saya berdosa Tuhan ampuni, toh kalau saya salah nanti Tuhan kasih pengampunan dan karena besar anugerahnya. Nah, makanya sama halnya dengan kehidupan kita. Bagaimana supaya kita belajar hanya jangan melihat permukaan saja. Kalau kita melihat permukaan maka kita akan cuma mengalami kehidupan level permukaan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita tidak hanya melihat kedalaman-kedalaman. Karena kalau kita lihat kedalaman, kita nggak akan melihat titik terang yang sesungguhnya ada di atas permukaan, saudara. Nah, hari ini, saudara, Tuhan mau kita tidak hanya melihat apa yang terlihat dengan kasat mata oleh semua orang.
Namun kita juga melihat looking inside, katakan sama-sama looking inside. Nah, supaya kita bisa melihat dari sisi pandang Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, di minggu yang pertama dalam tema looking inside, saya tiba-tiba mendapat sebuah inspirasi dengan judul khotbah adalah What Do You See? Saya mengajak Anda untuk kita sama-sama merenungkan sebuah pertanyaan ini. What do you see? Apa yang kamu lihat, saudara? Nah, yuk buka sama-sama dalam 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, saudara. Nah, ini menjadi perenungan saya sebenarnya dalam masa-masa liburan ini, saudara. Jadi masa-masa liburan saya ngurusi tesis, saya juga belajar dan saya merenung banyak hal. Dan salah satu yang saya pelajari adalah 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai 12. Ini menjadi sebuah perenungan saya. Nah, saya akan bacakan sama-sama, Anda bisa perhatikan, kita simak sama-sama. Ayat yang pertama, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Garis bawahi atau ingat dulu bahwa di pasal yang kedua Israel kalah dan yang mati kurang lebih 4.000-an. Oke, ingat sampai sini, simpan di pikiran kita dulu. Lanjut. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Lalu muncullah inisiatif, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang di tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Segera sesudah tabut perjanjian itu sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi gemetar. Nah, saudara, ceritanya yang pertama, mereka datang menyerang bangsa Filistin, orang-orang Filistin, and then tiba-tiba mereka terpukul kalah. Yang mati kira-kira 4.000 orang, kurang lebih, saudara. Lalu habis itu mereka akhirnya panik, mereka bingung. Dan mereka memuncul sebuah ide untuk membawa dari Silo tabut perjanjian Allah. Di mana itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Dan mereka berinisiatif untuk membawa tabut supaya Tuhan memberikan kemenangan buat mereka. Karena ada tabut Allah bersama dengan mereka. Nah, lalu apa yang terjadi? Mereka memanggil orang Silo, menyuruhnya membawa tabut perjanjian ke dalam tempat pertempuran itu, saudara. Lalu singkat cerita apa yang terjadi ketika tabut itu nyampe di sana, semua mereka bersorak-sorai sampai bumi gemetar, saudara. Nah, kalau Anda pelajari di sini, maka apa yang terjadi? Dan orang Filistin, dengar baik-baik ayat 6, mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika mereka diketahui mereka bahwa tabut Tuhan sampai di perkemahan, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita. Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tula di padang gurun. Jadi singkat cerita, paragraf yang ketiga atau ini yang ketiga, bagian yang ketiga saya bagi, saudara. Yang pertama, bagian pertama mereka menyerang bangsa Filistin, mereka kalah. Bagian yang kedua, mereka muncul ide karena panik, karena takut, lalu mereka mengusulkan untuk membawa tabut Allah datang ke dalam pertempuran mereka. Dan ketika tabut itu datang, orang Filistin tahu dan mereka ketakutan semua, saudara. Lalu mereka ngomong, saudara, mati kita, celaka kita. Siapa yang akan menolong kita dari tangan Allah yang dahsyat sekali? Dan tangan Allah yang inilah yang telah waktu itu mengalahkan orang Mesir, saudara. Jadi singkat cerita ini yang terjadi, saudara. Mereka ketakutan, mereka udah nggak ada selera lagi lah untuk lawan orang Israel. Aduh, pasti kalah kita, habislah kita dan sebagainya. Tapi ayat yang ke-9, dengar baik-baik, dikatakan gini.
Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Tiba-tiba ada orang yang ngomong kepada orang Filistin. Hei orang Filistin, kamu ini lanang atau cewek? Masa gitu aja takut? Nah, kurang lebih kayak gitulah. Laki atau wedok? Lanang bukan kau tuh katanya. Nah kalau bahasa Palembangnya kayak gitulah kira-kira saudara. Lalu singkat cerita dia ngomong, ayo mereka itu pernah jadi budak kita. Kamu harus berlaku seperti laki-laki. Lalu akhirnya mereka mulai semangat. Ayat 10 saudara. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke perkemahan. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Garis bawahi 30.000 orang. Lalu ayat yang ke-11. Lagi pula tabut Allah itu dirampas dan kedua anak Eli, Hofni Pinehas tewas. Segera seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran pada hari itu juga sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya, saudara. Nah kalau Anda pelajari ini menarik. Saya ketika melihat saudara aneh bin ajaib. Mereka perang lawan orang Filistin. Lalu akhirnya mereka kalah 4.000 orang mati. Lalu mereka panik dan mereka punya ide bahwa kita hadirkan Tuhan di tengah kita supaya Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Lalu mereka bawa hadirat Allah, tabut Allah masuk ke tempat perkemahan mereka. Dan mereka berharap mereka menang. Lalu mereka mulai pede, sorak-sorai yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sampai musuhnya pun waktu mendengar dan melihat, musuhnya juga takut. Harusnya dalam hitungan kalau kita lihat, pasti bangsa Israel menang. Yang setuju katakan amin. Musuh sudah ketakutan, mereka juga yakin karena ada tabut Allah. Tapi kenyataannya saudara, mereka kalah. Dan kalahnya ini lebih parah dari kalah yang pertama. Kekalahan pertama cuma 4.000 orang yang mati. Kekalahan kedua ini saudara 30.000 orang yang mati. Berapa kali lipat saudara. Dan yang lebih parah lagi, tabut Allah akhirnya dirampas oleh orang Filistin. Yang lebih parah lagi, imamnya mereka, pemimpinnya mereka, pendetanya mereka mati saudara. Jadi menurut saya, dari semua yang mereka lakukan perang, ini adalah kekalahan terparah. Karena mereka bukan cuma kalah, mereka dipermalukan, mereka sampai lari terbirit-birit, tabut Allah diambil orang, dirampas oleh orang Filistin, dan mereka juga kehilangan pemimpin mereka yaitu Hofni dan Pinehas. Imam besar hari itu mati semua. Pertanyaannya, kok bisa ya? Kan ada Tuhan di tengah mereka. Dan inilah yang menjadi poin dari khotbah saya hari ini. Kok bisa ya? Hadirat Allah ada di tengah mereka. Mereka ada tabut Allah di situ. Tabut Allah itu adalah sesuatu yang sakral, kudus dan sangat dihormati. Dan itu menjadi simbol kehadiran Tuhan yang nyata sekali di tengah mereka. Karena disitulah kemuliaan Allah nyata. Dimanifestasikan secara luar biasa. Di zaman Musa yang bisa melihat tabut itu hanya setahun sekali, imam besar waktu mau perayaan saudara. Dan itu pun mereka harus menguduskan hidup mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka masuk dan mereka mempersembahkan korban di situ. Mereka berdoa di situ dan membawa pendamaian bagi orang Israel. Nah hari itu saudara, kok bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya ketika saya mempelajari Pak Yudi kita ini selama ini agak kurang benar. Kurang benernya gini maksud saya. Setelah saya pelajari, baca lagi. Belum ada pengalaman yang nyata sebenarnya ketika tabut Tuhan dibawa dalam perang dan mereka mengalami kemenangan. Coba aja baca. Kita kan selalu ngomong, wah mereka berperang bawa tabut dan menang. Itu terjadi cuma satu kali dari sebelum kejadian 1 Samuel 4 ini. Kalau gak percaya baca lagi ataukah saya yang salah baca. Kapan itu? Waktu mereka masuk ke Jericho. Mereka bawa tabut, mereka menang. Dan menangnya total. Nah mungkin karena menang itu latah. Dia lihat, oh caranya gini waktu mereka menang. Tiba-tiba mereka kelilingi sorak-sorai, bawa tabut dan perjanjian. Dan mereka keliling, teriak-teriak. Lalu akhirnya tembok Jericho rubuh dan mereka menang. Dari situ menjadi sebuah pattern buat mereka. Padahal kalau kita baca sebelumnya gak ada kejadian kayak gitu Pak Yudi. Saya baru sadar ketika saya baca, saya renungin. Saya memelajari dan saya berdoa. Kenapa kok bisa kalah? Ada Tuhan di tengah mereka, ada kehadiran Allah, ada kemuliaan Allah,
Tapi kok mereka mengalami kekalahan dalam hidup mereka. Menurut saya saudara, ini adalah sesuatu yang agak aneh sekali. Kok bisa ada Tuhan di tengah mereka, disertai mereka, tapi mereka kalah saudara. Nah ini yuk saya mengajak Anda untuk reflection, ini sebuah pertanyaan. Mengapa bangsa Israel mengalami kekalahan sekalipun ada tabut bersama-sama dengan mereka? Sebenarnya kalau Anda pelajari ya, next sudah. Sebenarnya kalau Anda pelajari, next satu lagi sudah. Kenapa bangsa Israel mengalami kekalahan sekalipun ada tabut Allah? Nah ini kejadian sama dengan kehidupan kita kalau kita mau jujur. Rajin datang ke gereja, rajin ikut doa pagi, rajin melayani, bahkan jadi maha hadir sama seperti Tuhan omnipresent, dimanapun ada acara selalu ada di situ. Tapi kenyataannya mengalami banyak kekalahan dalam kehidupan spiritual, ekonomi, keluarga dan sebagainya. Tapi kita ngomong Tuhan ada bersama kita loh. Maaf nih ya. Pakai baju dengan simbol-simbol profetik yang bagus sekali. Ada gambar tabut besar, pakai kalung salib besar. Saya nggak menjamin bahwa orang-orang yang memiliki semua ornamen itu akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dengar baik-baik. Bangsa Israel waktu 1 Samuel 4 saya pelajari mereka bawa tabut asli. Yang melambangkan kehadiran Allah yang sakral yang semuanya ada di tengah mereka. Tapi mereka mengalami kekalahan dalam hidup mereka. Saudara 1 minggu, 2 minggu terakhir ini saya merenung, kenapa ya Tuhan bisa ada orang Kristen yang katanya doa pagi rajin, melayani Tuhan tiap minggu, hadir di gereja, tapi mengalami kekalahan dalam hidup mereka. Spiritual mereka kalah. Kenapa? Sama kejadiannya seperti ini. Kalau kita reflectionkan dalam kehidupan kita, berapa banyak kita melihat orang-orang Kristen memakai simbol-simbol rohani yang luar biasa bagus, luar biasa banyak, tapi mereka mengalami kekalahan dalam hidup mereka. Dulu ada satu orang ngomong sama saya, ini dengar cerita aja, saya kutip, saya ingat tiba-tiba. Oh kami kalau doa langsung kiblatnya ke Israel, kalau kami doa gini, wah kalau kami gini, bahwa ini gini. Lalu ditanya sama teman saya, kamu kerjanya apa? Oh saya belum ada kerja, saya lagi nyari nih. Bagaimana keluargamu? Ya keluargaku lagi gini lah susah, ekonomiku sulit, banyak utang semuanya. Lalu yang lebih parah lagi, maaf ya, ditanya. Jadi kamu ngapain aja? Ya pokoknya saya jualan lah, jualan apa? Ya maaf ya saudara, jualan alat-alat orang dewasa dan sebagainya. Saya bilang gak make sense dengan apa yang menjadi kehidupannya. Sesuatu yang sakral, rohani, tapi dari kehidupan nyatanya sangat kontras saudara. Ada banyak orang yang kalau kita gak hati-hati lihat, rajin ke gereja, pelayanan, tapi mengalami kekalahan terus dalam kehidupannya. What's going on? Apa yang terjadi? Nah ini menjadi reflection saya, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya bangsa Israel kalah? Waktu mereka pertama kali perang, mereka kalah mati cuma 4.000. Lalu mereka bilang, wah hadirkan Tuhan. Kalau ada Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Wah ini kan ayatnya udah jelas. Kalau Tuhan ada bersama kita, pasti menang. Lalu mereka bawalah hadirat Allah, yang menjadi lambang kehadiran Allah. Tabut itu ada di tengah mereka. Wah mereka sorak-sorai, mereka pede, langsung confident. Orang Filistin yang lihat mereka ketakutan semua. Takut semua, wow celaka kita, mati kita. Allahnya orang Israel sudah datang. Tapi kenyataannya mereka kalah. Bahkan kalahnya 30.000 orang mati. Lebih banyak dari berkali-kali lipat. Yang menjadi pertanyaan saya satu ketika saya merenungkan ayat ini. Kenapa? Apa yang menjadi penyebab mereka mengalami kekalahan? Padahal tabut Allah ada bersama-sama dengan mereka. Nah inilah yang kita mau belajar sama-sama. Apa yang menyebabkan mereka mengalami kekalahan? Padahal tabut Allah ada bersama-sama dengan mereka. Banyak orang Kristen juga mengalami gitu. Aku sudah melayani. Wah di panggung saudara semuanya. Nari. Waduh pokoknya macam-macam lah. Wah pakai ini. Wah ini kayak gini. Wah ini cincin ini. Wah ini kalung ini. Wah ini semuanya gini. Pokoknya semua hal yang profetik dipakai semua. Tapi tidak menjamin dia mengalami kemenangan dalam hidupnya. Kenapa? Maaf ya.
Baru cuman benda propetik, saudara. Ini tabut perjanjian Allah ada di tengah mereka. Mereka kalah. Dan kalahnya lebih fatal lagi. Bahkan mereka dipermalukan. Kenapa? Lambang yang paling sakral buat mereka yaitu kehadiran Allah di tengah mereka. Dilambangkan dengan tabut perjanjian. Diambil sama orang Filistin. Dan imam besar mereka mati semua. Itu kekalahan terparah yang pernah terjadi dalam peperangan mereka. Kenapa kok ada tabut malah kalahnya lebih parah lagi? Nah, kita mau belajar sama-sama. Ada beberapa faktor penyebab kekalahan. Yang pertama, ini saudara. Yaitu apa? Ketidaktaatan dan dosa, saudara. Saya ketika pelajari ini 1 Samuel 3 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya, keluarga Imam Eli, untuk selamanya. Karena apa? Karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka, saudara. Nah, kalau Anda pelajari apa yang membuat mereka kalah, sekalipun ada tabut Allah di situ, saudara. Yang pertama, karena ketidaktaatan dan dosa. Itu yang membuat mereka kalah. Kenapa, saudara? Kalau Anda pelajari sebelum pertempuran, bangsa Israel itu menunjukkan sikap yang tidak setia kepada Tuhan. Karena mereka hidup di dalam dosa dan tidak mengikuti perintahnya. Jadi kehadiran Tuhan saat itu tidak menjamin kemenangan bagi mereka. Jika, catat baik-baik, hati mereka sendiri jauh dari Tuhan, saudara. Wah, ini aku bawa kalung, ada judulnya hati yang melekat. Lalu aku pakai, aku langsung melekat sama Tuhan. Enak banget kayak gitu, saudara. Saya percaya simbol-simbol profetik. Tetapi simbol profetik itu gak akan jadi arti apapun kalau kamu jauh dari Tuhan. Simbol profetik yang mereka bawa yaitu tabut perjanjian Allah yang melambangkan kehadiran Allah. Mereka tidak menyadari bahwa mereka itu gak taat dan tidak melakukan firman Allah. Hati mereka jauh dari Tuhan. Itu penyebab mereka mengalami kekalahan. Mereka hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 12. Anda catat ayatnya aja karena gak ada di slide. 1 Samuel 2 ayat 12. Anak-anak Imam Eli adalah orang dursila. Yang tidak mengindahkan Tuhan. Itu penyebabnya. Walaupun mereka bawa tabut segede gaban. Anda bawa baru cuma pakai tabut kecil. Dia pakai tabut asli dibawa ke peperangan. Kalah. Kenapa? Karena hati mereka menjauh dari Tuhan. Imam Eli adalah orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan anak-anak mereka. 1 Samuel 2 ayat 13 sampai 17. Mereka mengambil korban persembahan dengan paksa. Sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan mengancam orang yang akan mempersembahkan korban. Ini maaf ya. Berapa banyak kadang-kadang, wah ini dulu. Kamu baca di 1 Samuel 2 ayat 13, 17. Ada orang yang mau datang nih, mempersembahkan ke Tuhan. Dicadang sama orang anak-anak Imam Eli. Dikorupsi sama dia, diambil dulu bagian yang bagus. Mungkin wah kita nggak seperti itu. Di zaman modern ini apa yang terjadi? Kita juga kadang-kadang mengambil yang menjadi bukan hak kita. Beberapa waktu lalu ada orang ngomong sama saya, Pastor Robert kok ini bisa terjadi ya? Ada orang ngambil uang kolektor, ada orang ngambil uang ini. Wah saya bilang saya nggak mau ikut-ikut itu urusan mereka. Tapi saudara dengar baik-baik. Sekalipun kamu punya benda propertik yang hebat apapun, kalau hatimu tidak taat dan melakukan dosa, kehadiran Tuhan tidak membawa kemenangan buat kamu. Garis bawahi kata saya tidak menentang hal-hal yang propetik. I believe prophetic, saya percaya prophetic. Tapi saya mau meletakkan sebuah dasar yang benar sama Anda. Bahwa segala sesuatu yang profetik yang Anda percayai, kalau Anda tidak taat dan melakukan dosa, itu tidak akan memberikan arti apapun dalam hidupmu. Berapa banyak kita mengancam orang yang akan memberikan persembahan. Kalau kamu gak kasih ya, aku kirim belalang pelahap, belalang pelompat, dan belalang tempur Satria Baja Hitam. Dan macam-macam saudara. Saya ngomong sama Anda ya, orang tuh ngasih persembahan jangan diancam-ancam. Dan biar mereka datang dengan memberikan dengan sukacita dan sukarela. Dan dengan tulus hati. Jangan dimanipulasi dengan ayat ini dan sebagainya. Saya secara pribadi ngomong sama orang lain.
Buat saya, kita di gereja ini nggak nyari apapun semua. Dan saya bersyukur semua yang melayani adalah volunteer semuanya. Bukan cuma saya, wakil gembala dan semua pekerja mereka semua volunteer. Semua pemusik kita volunteer. Saya banggalah dengan Anda semua, orang luar biasa. Semua penari kita, semua yang melayani, semuanya melayani secara volunteer, saudara. Tapi sekali lagi saya katakan sama Anda, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Ada amin, saudara. 1 Samuel 2 ayat 22, bahkan anak Imam Eli, mereka tidur dengan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bayangkan, saudara. Percuma mereka bawa tabut kalau hidup mereka model kayak gini. Gak akan ada kemenangan yang mereka alami. 1 Samuel 3 ayat 13, Eli tidak menegur anaknya padahal ia tahu anaknya melakukan hal yang seperti ini. Belum lagi jika kita pandang di belakang, kita mendapati bahwa sebelum masuk 1 Samuel ini adalah hakim-hakim. Saudara tahu zaman hakim-hakim itu apa yang terjadi, saudara? Mereka tuh berbuat apa saja yang menurut pendapat mereka benar mereka buat. Karena apa, saudara? Karena setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Dan ini menyebabkan mereka tidak taat sama Tuhan. Dan sorry saudara, itu yang membuat Allah akhirnya tidak bertindak. Kenapa? Karena satu hal yang saya mau ngomong, dengar baik-baik, catat kata-kata saya. Tabut Allah bukan jimat. Yang setuju katakan amin, saudara. Bukan berarti hidupmu gak benar, tabut kamu pasti menang. Itu kamu anggap itu jimat, saudara. Namun saya percaya kita gak boleh sembarangan. Semuanya harus berdasarkan tuntunan Tuhan. Dan kalau Anda teliti, lebih lanjut kalau Anda baca 1 Samuel 4 dan semuanya, sebenarnya tidak ada arahan Tuhan untuk memerangi bangsa Filistin saat itu. Itu mereka ngerjain sendiri loh. Bahkan bukan cuma tidak ada arahan untuk mengajar atau memerangi Filistin. Tidak ada arahan Tuhan juga untuk membawa tabut perjanjian dalam itu. Itu ide mereka karena mereka panik. Mereka gak tahu apa yang harus mereka lakukan karena mereka kalah, terpukul. Tiba-tiba ada orang yang muncul ide, bawa tabut Tuhan. Kenapa? Karena mereka pernah lihat bagaimana tabut itu dibawa oleh Joshua dan kawan-kawan. Lalu mereka bersorak-sorai, Jeriko rubuh dan mereka menang. Mereka pikir dengan pola yang sama Tuhan akan bekerja. Dan mereka memaksa Tuhan untuk mengerjakan sesuai dengan keinginan mereka, saudara. Dan saya kasih tahu, benda-benda profetik bukan jimat, saudara. Yang terpenting bukan bendanya, tapi bagaimana relation kamu dengan Tuhan. Kamu mau pakai salib sebesar apapun, mau pakai tabut sebesar apapun, dengar baik-baik. Kalau kita gak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka semua itu gak ada artinya, saudara. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa yang menyebabkan mereka kalah? Bahkan kalahnya ini parah sekali. Yang kedua adalah sikap yang sembarangan. Katakan sikap yang sembarangan. 1 Samuel 4 ayat 3, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang di tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh. Kalau kita lihat kayaknya rohani, saudara. Mari kita bawa tabut Allah supaya ia datang di tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh. Saudara, kenapa saya bilang ini sikap yang sembarangan? Karena mereka menganggap tabut Tuhan itu sebagai jimat atau benda magis yang akan memberi mereka kemenangan kalau mereka bawa. Tetapi mereka tidak mempertimbangkan, dengar baik-baik, antara hubungan mereka dengan Tuhan itu lebih penting daripada benda-benda properti apapun, saudara. Dan ini menunjukkan, dengar baik-baik, sebuah pemahaman yang salah tentang kekudusan tabut perjanjian Allah. Karena mereka pikir, kalau mereka lagi kepepet, bawa aja tabut. Di ayat 3, ayat 4 tadi kita bisa lihat bahwa para tua-tua yang harusnya jadi wakil rakyat, pemimpin selain imam, justru ngusuli hal yang menurut aku adalah keyakinan yang salah. Ketika mereka hidupnya gak benar, lalu mereka minta dibela Tuhan dengan mereka bawa tabut Tuhan. Supaya Tuhan bela mereka dan memberikan kemenangan. Nah dari ayat ini kita bisa melihat bangsa Israel itu memiliki pemahaman yang salah tentang tabut Allah. Dan menurut saya ini keputusan yang tidak bijaksana. Tapi ini adalah sesuatu keputusan yang karena panik, saudara. Karena mereka gak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita?
Kita kadang-kadang ngalami hal yang panik, gak tahu lagi apa yang kita lakukan. Lalu kita berharap bahwa Tuhan akan menolong kita. Tapi dengan cara-cara yang menurut saya tidak dewasa. Dan cara-cara yang pemahaman yang salah tentang kekudusan Allah. Dan menurut saya kita bisa lihat Tuhan hidup kita. Bagaimana yang terpenting adalah kita gak boleh maksa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Yang merangi Filistin siapa? Mereka. Lalu mereka kalah, harusnya mereka bertobat dan berbalik. Kenapa bisa kalah? Dan mereka memperbaiki diri mereka. Lihat bagaimana imam-imamnya, lihat bagaimana kehidupan mereka. Enggak benar semua. Lalu mereka berharap bawa tabut supaya Tuhan membela mereka. Harusnya mereka nanya Tuhan apa yang mereka harus lakukan. Bukan mereka maksa Tuhan untuk membuat mereka menang. Saudara. Yang ngerti katakan amin. Berapa banyak kita kayak gitu, setelah kita ngalami masalah, udah kebelit utang, banyak masalah, baru kita panggil Tuhan dan kita minta Tuhan ACC dan nolong kita menyelesaikan masalah kita. Padahal yang buat masalah kita sendiri, bukan Tuhan yang nyuruh. Makanya kita ngalami kekalahan terus, karena kita bersikap sembarangan. Harusnya ingat, dengar baik-baik, kita ngikuti arahan Tuhan. Tiba-tiba saya teringat dengan Daud, dia ngomong, Tuhan kejar gak? Nih bayangi Daud nih hebat saudara. Punya pengendalian, penguasaan diri yang luar biasa. Bayangi, rakyat sudah marah sama dia karena istri mereka, anak-anak mereka diculik, ditawan. Lalu orang itu marah sama Daud, mau lempar batu sama Daud, saudara. Lalu Daud nggak langsung nyerang untuk mengejar istri-istri mereka, tapi dia ambil effort dan dia bertanya sama Tuhan. Dan menurut saya pertanyaannya konyol. Dia bilang gini, Tuhan, aku kejar atau enggak? Apakah kau kasih kemenangan atau enggak buat kami? Anda bisa bayangi kalau istrimu diculik orang, lalu tiba-tiba istrimu benar-benar minta tolong supaya suaminya datang untuk menolong dia karena diculik. Lalu tiba-tiba suamimu datang ke gereja, bukan datang ke kantor polisi atau cari, tapi dia ke gereja, lalu dia doa dan dia tanya sama Tuhan, Tuhan kejar enggak? Bagaimana perasaan istrimu kalau istrimu tahu itu yang terjadi? Kalau istrimu takut Tuhan, dia akan senang. Tapi kalau dia yang gak takut Tuhan, kurang ajar kamu ya, istri diculik orang, masih berdoa. Tapi itu yang dilakukan oleh Daud, berbeda dengan bangsa Israel hari itu. Mereka kalah, mereka panik, mereka ngundang Tuhan dan minta Tuhan kasih kemenangan buat mereka. Padahal yang nyuruh mereka bukan Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah inilah yang saya sebut sembrono, kenapa? Karena mereka berpikir bahwa tabut Tuhan itu jimat. Benda magis yang ketika ada di tengah mereka lalu mereka bisa menang saudara. Kalau kayak gitu semua ceritanya udah buat aja tabut semua di rumah saudara. Lalu saudara akan mengalami kemenangan. Gak semudah itu. Ada ininya saudara pantunnya dari Eri saudara ponakan saya. Ubur-ubur ikan lele. Gak segampang itu leh. Ada amin saudara. Lu pikir gampang. Kamu harus berdoa, cari Tuhan, hidup sesuai firman. Baru Tuhan akan kasih kemenangan. Bukan berarti kamu hidupnya ngawur, gak taat, buat dosa. Lalu bawa tabut aja. Di mana ada hadirat Allah di rumah kita, maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Oh seperti Obed-Edom, dia rumahnya ada hadirat Allah, ada tabut Allah, 3 bulan Tuhan berkati hidupnya. Saudara gak segampang itu, ubur-ubur ikan lele. Gak segampang itu. Kita harus hidup benar, takut Tuhan, baru Tuhan akan kasih kemenangan buat kita. Nah ini yang terlalu banyak orang Kristen yang model kayak gini. Kenapa? Mereka memiliki pemahaman yang salah tentang kekudusan tabut Allah. Hidupnya gak benar, gak sungguh-sungguh jadi pelaku, gak takut Tuhan. Lalu ngomong, wah di mana ada tabut Allah, 3 bulan Obed-Edom diberkati. Kita beli buat tabut yang besar di rumah kita. Saudara dengar, tabut itu bukan benda yang magis. Itu bukan jimat. Memang itu sebagai visualisasi supaya kita bisa melihat. Nah, lalu kenapa kok di atas itu ada Pastor Robert? Ya itu sebuah visualisasi, tapi itu bukan jimat. Dan tidak memberikan efek apapun buat gereja kita. Kalau kita semua gak mau hidup takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Saya percaya dengan sesuatu benda profetik. Tapi saya mau mengajar sesuatu yang benar karena melalui firman Tuhan ini saya belajar satu hal. Kenapa saudara? Kita harus looking inside. Jangan cuma lihat di luar ritualnya saudara. Tapi lihat bagaimana kehidupan daripada orang tersebut. Itu jauh lebih penting.
Makanya kita harus punya cara pandang yang baru. Saya melihat gak peduli Anda pakai ya semua benda profetik sebesar apapun. Lalu Anda bilang, aku ini orang yang dekat sama Tuhan. Baca Alkitab berapa kali sehari? Kadang-kadang bolong, omong kosong itu semuanya. Aku ini melekat sama Tuhan, kenapa? Bajuku nih ada love melekat sama Tuhan. Ubur-ubur ikan lele itu namanya. Gak segampang itu. Saya beritahu buat kamu ya. Itu artinya kamu gak punya pemahaman yang benar tentang kekudusan tabut perjanjian Allah. Dan itulah yang terjadi dari bangsa Israel, makanya mereka kalah. Mereka punya sikap sembarangan. Tabut itu kudus, tahu gak saudara? Orang yang bisa masuk dalam tabut ini cuma imam besar, setahun sekali dan mereka harus menguduskan diri mereka. Karena Allah menyatakan kemuliaan di situ. Tiba-tiba mereka hidup dalam dosa, main perempuan. Ini loh, imamnya main perempuan segala macam. Lalu tiba-tiba dengan macak-macak bawa tabut ke situ. Lalu mereka berharap mereka menang karena ada tabut Tuhan. Yang ada malah kekalahan yang lebih lagi, saudara. Kenapa, saudara? Karena yang kudus gak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Jangan coba masukkan hal yang kudus dalam keluargamu kalau hidupmu sendiri gak kudus, saudara. Justru bukan membawa kemenangan, justru membawa kekalahan. Saya berdoa supaya kita mulai mengerti, menjadi dewasa, memiliki pemahaman yang benar tentang hadirat Allah. Yang ketiga, apa yang menyebabkan mereka kalah? Karena kondisi spiritual. Samuel 3 ayat 2. Pada suatu hari matanya mulai kabur. Suatu hari Eli matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, saudara. Jadi ada dua hal yang jelek kondisi rohaninya. Yang pertama, matanya udah mulai kabur. Yang kedua, tidak bisa melihat dengan baik, saudara. Dan inilah yang terjadi kenapa maka mereka mengalami kekalahan. Para pemimpin, para imam waktu itu, termasuk Imam Eli dan anak-anaknya tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Mereka terlibat dalam praktek yang tidak benar atau dosa. Dan ini mempengaruhi kondisi spiritual semua bangsa dan keseluruhan seperti yang terjadi. Saudara, makanya mereka mengalami kekalahan. Namun para tua-tua Israel sendiri berbuat tiba-tiba mengusulkan tanpa doa. Dan Imam Eli juga kasih ACC. Harusnya Imam Eli memberikan peringatan dan sebagainya. Kenapa? Gak ada peringatan dari Imam Eli. Karena Imam Eli matanya sudah mulai kabur dan tidak bisa melihat dengan jelas. Dia gak bisa melihat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan. Dan mereka semua panik dan mereka berpikir kalau mereka bawa tabut mereka pasti menang. Padahal mereka salah. Kenapa? Karena kondisi spiritual mereka. Jadi sekali lagi, kekalahan bangsa Israel ini mengajarkan kita bahwa kehadiran fisik tabut tidak berarti Tuhan akan ada dan menyertai kita. Di firman Tuhan juga ngomong, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini. Tapi Tuhan bilang, sebenarnya aku gak ada di situ. Mereka aja yang merasa Tuhan ada di situ. Banyak orang ngomong, Tuhan ada di sini. Mana Tuhannya? Oh, Tuhan tuh nyata dalam keluargaku, mana? Saudara, sekali lagi, kehadiran tabut secara fisik tidak menjamin kemenangan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ada 3 faktor ini yang membuat mereka kalah. Dan 3 faktor ini saya berdoa supaya tidak ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena ketidaktaatan dan dosa. Sikap yang sembarangan dan kondisi spiritual yang jelek, saudara. Dan inilah menyebabkan semua bangsa Israel mengalami kekalahan, bahkan kekalahan yang sangat fatal, saudara. Think about it. Makanya ketika saya renungkan ini saya sadar, iya ya Tuhan. Banyak orang Kristen latah. Aku sudah melayani, aku sudah doa, aku pakai hal yang profetik banyak. Tapi kenapa hidupnya kalah terus? Dari dulu pergumulannya tentang ekonomi terus gak tembus-tembus. Ekonomi terus. Lalu tiap tahun pergumulannya itu terus. Terikat dosa ini gak lepas-lepas. Lalu tiap tahun pokoknya masalahnya ini lagi, keluarga lagi. Harusnya saya yakin dan percaya kalau Tuhan ada benar-benar nyata di tengah kita. Dia akan terus bawa kita naik dan tidak turun. Saya yakin kalau Tuhan memang benar-benar ada dan nyata dalam keluarga kita. Saya percaya Dia pasti akan kasih kemenangan buat kita. Ada amin, saudara. Tidak berarti gak ada proses. Tapi setiap proses akan membawa kamu moving forward to the next level.
Kenapa? Karena Tuhan benar-benar ada di tengah kita. Makanya waktu saya baca ini saya renungkan selama 2 minggu. Iya, ini terjadi juga sama orang Kristen Tuhan. Cak Yoyo, wah Tuhan ada di tempat kami. Wah Tuhan ini. Tapi hidup mereka gak takut Tuhan, omong kosong saudara. Wah Tuhan, wah melayani. Tapi hidupnya kalah terus saudara. Kenapa? Karena mereka menganggap semua hal yang profetik adalah jimat atau magis. Padahal tidak semua itu. Mereka mengabaikan hubungan dengan Allah. Makanya hari ini saya berdoa supaya mata kita terbuka, hati kita terbuka. Saya percaya dengan benda-benda profetik. I believe. Tapi saya ngomong sekali lagi, jangan jadikan itu jimat. Dan kedua, kalau kamu mengabaikan hubungan dengan Allah, maka semuanya itu gak ada arti buat apapun. Ada amin sekali lagi saudara. Saya berdoa supaya kita punya pemahaman yang benar tentang tabut perjanjian Allah. Lalu yang terakhir yang saya mau bagikan bagiannya, what should I do? Pastor Robert nih kalau khotbah what should I do terus katanya. Ya gak apa-apa memang kalau kita sudah baca, kita sudah renungi, apa yang mesti kita lakukan? Ada 3 hal lagi, saya pokoknya sekarang khotbahnya gak usah banyak-banyak, 3 hal. Supaya ingat, kemarin saya kasih 3T, 3B, ini 3 lagi saudara. Kenapa? Saya kepingin, saya tahu bahwa yang hadir di sini bukan cuma anak muda. Saya juga kadang-kadang belajar agak ngurang-ngurangi bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya tahu ada ibu-ibu, ada orang tua. Kalau khotbahnya juga bagus tapi gak ngerti percuma. Saya pokoknya yang nyampe yang practically, yang gampang supaya bisa dimengerti. Dan pulang Anda bisa mempraktekannya. Amin saudara. Nah hari ini saya kasih 3 hal lagi saudara. Yaitu kata fokus, katakan sama-sama fokus. Nah fokusnya apa? Yang pertama, what should we do? Apa yang mesti kita lakukan? Fokuslah pada hal-hal spiritual, bukan ritual. Amin saudara. Saya sengaja ngulik, berdoa dan mikiri kata-kata yang gampang, easy listening, easy understanding. Dan tiba-tiba Anda bisa ingat aja cepat saudara. Dan saya menemukan sebuah kata, what should we do? Apa yang mesti kita lakukan? Hal yang pertama, fokuslah pada hal-hal yang spiritual, bukan ritual. Makanya khotbah ini, what do you see? Kamu lihat yang di luar atau kamu lihat inside, yang di dalam saudara. Perhatikan yang hidup yang spiritual, bukan yang ritual. Wah ritualnya banyak banget. Waduh hebat pokoknya, luar biasa, dahsyat. Pokoknya sebelum masuk ke dalam hadirat Allah, minyak urapan yang 1, minyak urapan yang 2, minyak urapan 3, minyak urapan 4. Wah semua hal ritual dia lakukan saudara. Tapi mereka gak pernah memperhatikan spiritualnya mereka. Yang mesti Anda lakukan adalah fokuslah pada hal-hal yang spiritual, bukan hal yang ritual. Ini hal yang menarik yang saya pelajari dari 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 29. Karena saya mau singkati waktu, baca yang tulisan kuningnya aja saudara. Ini loh ritual dan spiritual bedanya ini. Nih mereka mengambil lembu, diberikan kepada mereka mengolahnya. Lalu ini yang dilakukan oleh Nabi Baal 450 orang. Mereka ini orang-orang yang ritual tapi enggak spiritual. Apa yang mereka lakukan? Mereka memanggil Baal dari pagi sampai tengah hari. Lalu mereka berjingkrak. Lalu mereka memanggil lebih keras. Menore-nore dirinya sampai darah bercucuran di tubuh mereka. Tapi kenyataannya Tuhan enggak menjawab dan mereka enggak ngalami apapun. Itulah orang-orang yang ritual. Orang-orang yang selalu memperhatikan semuanya. Tapi gak ada Tuhan menjawab dengan api. Tidak ada respon dari sorga. Karena mereka cuma orang-orang yang ritual. Nah beda dengan yang spiritual seperti Elia. Apa yang Elia lakukan? Yang pertama, Elia memperbaiki dan membangun kembali mezbah. Dia gak melihat yang di luarnya. Tapi dia melihat inside, looking inside. Dia memperhatikan hal-hal yang spiritual. Kalau kamu mau ngerti gimana caranya mengalami kemenangan demi kemenangan, oh ini belum di sini nih. Ini si Pito ini cepetnya. Elia memperbaiki mezbah, membangun kembali, mempersembahkan korban. Dia bangun 12 batu melambangkan 12 suku Israel. Dan dia tuh ngomong, ayo datang mendekat ke sini. Nah dia membangun yang spiritual, bukan yang ritual. 450 Baal Cak Yoyo, ngambil kambing domba, wah jingkrak-jingkrak, ini semuanya, wah manggil terus teriak-teriak. Tapi dia melakukan ritual tapi gak ada respon dari sorga.
Elia memperbaiki dulu mezbahnya. Mezbah itu berasal dari bahasa aslinya itu misbeak. Misbeak itu artinya ada 4 kata. Mem, zayin, bet, dan chet. I don't have a time untuk explain ini, tapi intinya adalah karena memperbaiki mezbah, itu artinya memperbaiki kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan, sikap hati kita, hati yang bersih, hati yang murni, dan semua aspek lainnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Elia. Dia looking inside, dia gak lihat ritualnya, tapi dia lihat yang di dalamnya. Dan dia memperbaiki kehidupannya. Makanya tiba-tiba muncullah api dari sorga. Nah baru next yang tadi Vito. Thank you. Nah Elia vs Baal ini saudara. Elia mencari Tuhan secara pribadi. Raja-Raja 17, 2 ayat 3 dan sebagainya. Dia melakukan yang spiritual. Bergantung pada firman Tuhan, bukan tradisi manusia. Doanya bersifat personal, bukan ucapan ritual saja. Sedangkan Nabi Baal ritual, tapi gak ada hubungan yang nyata. Mereka nari-nari, menyakiti diri, berteriak. Itu ritual, tidak ada jawaban dari Baal karena itu hanya upacara kosong. Ritual mereka bersifat magis, manipulatif. Dan penyembahan berhala, saudara. Nah ini yang dilakukan. Mana kehidupan Anda? Anda mau bangun yang ritual atau yang spiritual? Jangan sampai maaf nih ya, pelayanan kita, doa kita, perbuatan baik kita, persembahan kita, semuanya bersifat magis, manipulatif. Yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi, untuk nyari cuan, nyari omset, sikik-sikik lui, memperoleh nama baik, dipandang orang sebagai orang yang rohani, mencari proyek. Dan maaf nih saudara, supaya kita nabur dibalas berkali-kali lipat. Kalau aku nabur kan ada ayatnya, 30, 60, 100 kali lipat. Saya kasih tahu ya, kita memberi jangan jadikan itu pancingan. Kita memberi karena Tuhan sudah ngasih yang terbaik buat kita. Dan kita ngasih dengan ucapan syukur, jangan expect apapun. Kalau ngasih tangan kanan, tangan kiri gak perlu tahu. Nah orang Kristen malah dipancing, dimanipulatif. Kalau kamu nabur, kamu akan diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Emang kamu pikir Tuhan itu apa? Wah kalau gitu enak, aku kasih cepecing, balik 300, 3 juta, 6 juta. Tuhan gak bisa dibuat kayak gitu, saudara. Kita memberi karena kita tahu bahwa Tuhan gak butuh uang kita. Yang butuh uang kita gereja untuk operasional, tapi Tuhan gak butuh uang kita. Tapi kita juga gak bisa karena uang operasional lalu kita manipulatif. Nipu sana, nipu sini, pakai ayat dan sebagainya. Saya selalu ngomong sama yang doa persembahan di sini ya. Hati-hati ya kalau kamu doa persembahan ya, saya gak mau dengar. Jangan sampai kamu seolah-olah kita manipulatif orang. Udah percayalah, orang mau ngasih, kasihlah dengan seikhlasnya dan sukarela dan sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksa. Oh ada orang yang doanya kayak gini, saya gak menghakimi itu terserah. Tapi saya punya pemahaman yang gak seperti itu. Dan saya gak mau melakukan hal seperti itu. Ada amin saudara. Kita harus memperhatikan yang spiritual daripada ritual. Kita melayani bukan cari cuan. Saya bangga dan bersyukur untuk Anda semua yang pelayan panggung di sini. Gak ada satupun yang dikasih lobgap, lobkip, lobgap, lobkip. Saya ketemu banyak pelayan Tuhan. Dikit-dikit ada lobkip gak? Ada lobkip gak? Ada lobkip gak? Saya bersyukur sama Tuhan. Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kita melayani di tempat ini. Kita tahu melayani itu bukan cari cuan. Melayani adalah sebuah kehormatan kalau kita bisa terlibat dalam melayani Tuhan. Dan sampai hari ini saya bersyukur sama Tuhan. Mungkin gerejamu gak sebesar gereja orang lain. Tapi hatimu jauh lebih besar daripada mereka. Nah ini sorry saya gak memuji. Ini realita. Saya ketemu banyak orang. Teman-teman saya mau kemana? Ngamen di gereja. Pagi ngamen, siang ngamen, malam ngamen. Lumayan 3 kali, 4 kali. Saudara saya ngomong sama anak saya sarjana musik lulusan sarjana musik. Lalu saya bilang ini, ingat ya, Dad mau ngomong satu hal sama kamu. Pelayanan jangan pernah cari uang. Kamu kalau mau cari duit bukan sekolah musik. Itu cari duit apa-apa. Di pelayanan, di gereja mengabdi. Gak usah pusing dengan lobkap. Lawang dia steak aja patah beli sendiri, saudara. Main dia ngomong sama maminya, mami steakku habis. Ya udah dipesan. Saya bersyukur sama.
keyboard rusak, jedek. Pemain keyboard yang bawa servis, saudara. Nggak ada tuh rebes di gereja. Lalu gitar putus jedet, mereka beli sendiri talinya, saudara. Saya pelayanan ada di beberapa tempat, itu bassnya itu sampai karatan semua, saya tanya, dan nggak ada yang mau beli. Lalu saya bersyukur, saudara, tempat ini luar biasa. Anak saya dapat duit, dia bilang ini, Dad aku beli snare ya, snare yang bagus. Ya udah nggak apa-apa, dia beli, dia ini. Pokoknya saya bilang ya udah, pokoknya ingat ya satu, ke gereja jangan mikir duit. Ke gereja melayani, kita mengabdi sama Tuhan. Cari duitnya di luar gereja. Ada amin, saudara. Lu boleh ngajar, boleh apa silakan. Tapi di dalam gereja kita mengabdi semuanya. Termasuk saya, termasuk semuanya. Dan saya bersyukur untuk itu, saudara. Ada amin, saudara. Karena ini yang terjadi, banyak orang memakai semuanya. Ujung-ujungnya duit, manipulatif, nama baik, nama besar. Cari untung. Supaya dipandang rohani. Ngejar proyek, nyari proyek. Bahkan saya ini dengar dengan mata kepala saya sendiri loh. Oh jangan kamu ke situ, kenapa? Wah gereja itu banyak anak muda, gak ada orang bisnismen. Cari di situ banyak bisnismen supaya dapat kangtau. Kamu cari Tuhan atau cari kangtau di gereja? Kamu ke gereja untuk nyari Tuhan, berdoa, bukan nyari proyek. Bukan nyari kangtau, bukan nyari bisnis, saudara. Ada amin, saudara. Kita semua datang ke sini untuk cari Tuhan, sungguh-sungguh berdoa cari Tuhan. Oh ini benar, ada yang ngomong sama saya di telinga saya. Gak ada proyek di situ. Saya sampai ngomong, Tuhan, orang yang model gini kepingin menang dalam hidup mereka. Hidup mereka penuh dengan manipulatif. Saya berdoa supaya kita jangan menjadi orang yang kayak gitu, saudara. Fokuslah dengan hal-hal yang spiritual, bukan ritual. Pelayanan kelihatan, wah rohani ya melayani terus. Tapi hidupnya gak spiritual. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang spiritual, bukan yang ritual, saudara. Orang bisa lihat kita, wah kayaknya biasa aja, tapi hidupnya rohani. Saya ini kan suka dimarahin oleh mama saya, saudara. Kalau saya ke mall, ke jalan, saya ini senang celana pendek kalau di luar minggu. Di luar minggu, saya ke mall, ya saya celana pendek kan, pakai kaos. Lalu mama saya bilang, kamu tuh pendeta, kalau ketemu orang di jalan gimana? Lalu saya bilang, gak masalah. Emang kalau pendeta, kalau pergi kemana-mana harus putih-putih terus, harus gini, harus kelihatan gini. Enggak juga, saya bilang. Jadilah dirimu sendiri. Lalu mama saya ngomong, tapi ya gimana kamu tuh pendeta gitu. Ada lagi anak rohani saya ngomong ini, Pastor jangan, masa udah sekolah Alkitab tinggi-tinggi, udah ini semua nanti ini. Saya bilang, enggak lah, saya gak mau jadi orang yang ritual. Yang penting kita spiritual, saudara. Oh kelihatan rohani, alim, rambut disisir gini. Gak taunya selingkuh, saudara. Mau rambutnya aja kayaknya ke depan nurut sama istri gitu, tadi tunduk. Tapi di luar nikung semua. Ritual, saudara. Di gereja rohani banget, shalom gitu. Tapi di belakang hidupnya hancur. Ngapain, saudara? Hidupnya kayaknya rohani banget, alim banget, gak nyangka. Tiba-tiba KDRT sama istri. Wah kayaknya takut, orangnya alim-alim. Nah sudahlah saya bilang ya, hidup ini jangan jadi ritual, saudara. Ritualnya bagus. Wah kalau ke gereja, Masya Allah, di rumah kurang ajar, saudara. Itu ritual. Saya berdoa supaya kita menjadi orang yang spiritual, bukan ritual. Fokuslah dengan spiritualmu, kehidupan rohanimu, daripada apa yang dilihat orang. Come on, looking inside, lihat ke dalam. Jangan cuma penampilan luar yang bagus. Yang setuju katakan amin, saudara. Wah saya kadang-kadang lihat orang, wah gak nyangka ya, kok bisa gini. Padahal mukanya alim, kayaknya orangnya baik. Tiba-tiba jahat, saudara. Tiba-tiba gini, kenapa? Ritual semua, saudara. Saya berdoa supaya kita fokus kepada spiritual, yang setuju katakan amin. Yang kedua, fokuslah kepada karakter, bukan karunia. Ini yang mesti kita lakukan. Learn from the story of Joseph. Yusuf mengutamakan integritas dibanding kesempatan. Nah kita harus belajar. Nih dengar baik-baik ya. Kejadian 39 ayat 7 sampai 12. Dia menolak godaan istri Potifar. Itu artinya bukan cuma menolak perihal seks semata. Tapi dia juga menolak untuk kenaikan pangkat dan kerja lebih lama di situ, saudara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Kenapa? Karena Yusuf lebih mengutamakan integritas daripada opportunity.
Jadi jangan jadi orang yang oportunis. Pokoknya ada kesempatan apapun oke. Jual Yesus ya jual, tinggali Yesus ya tinggali. Gak peduli, oportunis. Pokoknya selama itu cuan buat aku, menguntungkan buat aku rela gak taat, aku rela tinggali pelayanan, aku rela tinggali Tuhan dan sebagainya. Jangan menjadi orang yang seperti itu, saudara. Yusuf, dia lebih mengutamakan integritas dibanding kesempatan. Nah makanya saya bilang, fokuslah kepada karakter bukan karunia. Bedanya dengan Imam Eli, Hofni, Pinehas, mereka karunia. Karunianya apa? Nabi, imam. Tapi mereka gak membentuk karakter mereka gak looking inside. Mereka cuma di luarnya, pakai baju imam, 12 batu. Dan dia sebagai imam Tuhan, dia fokusnya cuma luarnya, tapi dia gak memperhatikan dalamnya, yaitu karakter Kristus. Yusuf gak kelihatan apa-apa, cuma seorang anak muda yang tukang mimpi. Tetapi dia punya karakter yang luar biasa. Nah saya berdoa supaya kita jadi orang Kristen, fokuslah dengan karakter Kristus yang ada di dalammu. Bukan karunia yang ada di luarnya, saudara. Saya gak tahu apa yang terjadi, tapi saya berdoa supaya Anda dan saya bisa lebih fokus kepada karakter daripada kesempatan. Integritas lebih penting bagi Yusuf daripada kesempatan untuk naik pangkat atau jadi lebih kaya. Saya percaya kalau dia selingkuh sama istri Potifar, dia naik pangkat, naik gaji, dan dikasih kemewahan. Akan dibeliin gadget, iPhone berapa? Oke, tante beliin katanya. Ya kan? Yang cewek cari sugar daddy, yang cowok-cowok cari tante-tante. Nah Yusuf gak cari tante-tante hanya demi iPhone, hanya demi kemewahan. Dan dia lebih milih integritas daripada kesempatan. Makanya waktu ditawari oleh Tante Potifar ngomong, nanti aku beliin iPhone baru. Pokoknya tidur sama aku. Dan dia katakan no way. Itu integritas. Makanya fokuslah kepada karakter, bukan kepada karunia. Kejadian 50 ayat 20 ini karakter yang luar biasa. Yusuf tidak membalas dendam kepada saudaranya yang sudah menjual dia ketika dia jadi penguasa. That is karakter. Yusuf bisa balas dendam sama kakak-kakaknya. Kurang ajar ya, dulu kamu jual aku, sekarang aku jadi penguasa, kamu sujud sama aku. Dikerjain aja sama Yusuf. Tapi that is karakter. Kita harus jadi orang Kristen yang kayak gitu, saudara. Yang setuju katakan amin. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang akan membuat kita always mengalami kemenangan dalam hidup kita. Bukan yang ritual, tapi jadilah orang yang spiritual. Fokuslah kepada karakter, saudara. Lalu Yusuf mengandalkan Tuhan dalam proses bukan hasil. Kejadian 39 ayat 26, Yusuf bekerja excellent seperti untuk Tuhan. Sekalipun dia waktu menjadi masih budak, saudara. Dia gak ngandali siapa-siapa, dia ngandali Tuhan. Dan dia bekerja secara excellent. Kejadian 37 sampai 41, Yusuf tidak memakai mimpinya, memaksa mimpinya jadi kenyataan. Bahkan memanipulasi keadaan. Oh aku nih lihat, Tuhan akan bangun tempat yang baru buat kita. Jadi kayaknya Tuhan bicara sama kamu harus. Saudara, jangan jadikan hal-hal seperti itu, saudara. Jangan memanipulasikan apapun untuk supaya orang menggenapi mimpi saudara. Yusuf dengan sabar menunggu waktunya Tuhan yang datang dan menggenapi mimpinya. Dari pasal 37 sampai 41 saya melihat, membaca, merenungkan bahwa Yusuf itu tidak pernah memanipulasi keadaan supaya mimpinya jadi nyata. Tapi dia menunggu waktu Tuhan dengan sabar. Dan dia menghadapi semua proses apapun, saudara. Dan yang terakhir, Yusuf tidak menyalahgunakan karunia. Dia menafsirkan mimpi. Tapi dia ngomong di Kejadian pasal 40 ayat 8. Sama 41 ayat 16. 2 kali dia ngomong, bukan aku. Tapi Tuhan yang memberi pengertian. Itulah hebatnya karakter. Dia gak cari panggung, saudara. Dia sadar bahwa yang ngasih tahu Tuhan bukan dia. Dan dia ngomong sama Firaun, Tuhanlah yang ngasih tahu aku. Tidak nyari panggung. That is karakter, saudara. Ada amin, saudara.
Kejadian 41, 36 sampai 3, dia menggunakan karunia bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk melayani dan apa saudara? Menyelamatkan semua bangsa Mesir. That is karakter saudara. Jadi fokuslah dengan karakter, bukan karunia. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir saudara, fokuslah pada hubungan, bukan penampilan. Saya bisa undang pemain musik maju ke depan. Learn from the story of David, saudara. 1 Samuel 16, 6, 7, 10, 11. Saya baca ini, saudara. Samuel melihat Eliab, yang kuningnya aja. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, jangan kau lihat luarnya, but looking inside. Lihat dalamnya, kata Tuhan. Aku telah menolaknya, bukan yang dilihat Allah, dilihat manusia yang dilihat Allah. Tapi Tuhan melihat hati. Bayangkan saudara, dengar baik-baik ya. Samuel itu ya nabi yang luar biasa peka sama Tuhan. Dari kecil dia sudah dengar suara Tuhan. Dan dia udah melalui begitu banyak kehidupan dan melalui banyak. Dan dia mengurapi Saul menjadi raja Israel. Dan dia adalah orang yang sangat peka dengan Tuhan. Itu pun dia bisa kejebak, tidak looking inside, melihat ke dalam. Dan dia waktu lihat, tiba-tiba Tuhan ngomong sama Samuel, pergi ke rumah Isai, urapi salah satu anaknya untuk jadi raja. Dia datang ke rumah Isai, lalu tiba-tiba dia lihat Eliab kakaknya Daud keluar. Samuel langsung ngomong, wih di hadapanku berdiri orang yang diurapi. Tuhan bilang ngawur kamu. Bukan apa yang dilihat manusia, dilihat Allah. Ini bayangin nabi loh, nabi besar, masih terkecoh. Tidak looking inside. Dia melihat penampilan dan dia berkata, wow hebat ini. Tapi ingat, Tuhan mau kita fokus dengan hubungan, bukan penampilan. Penampilan boleh biasa-biasa. Tapi yang penting kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, saudara. Ada orang yang pakai baju putih-putih, jubah semuanya pokoknya serba putih. Kelihatannya rohani, tapi belum tentu. Tapi ada orang-orang yang mungkin Anda lihat, wah kayaknya orang ini nih biasa-biasa. Tapi dia deep relation dengan Tuhan. Tuhan mau hidup kita jangan fokus dengan penampilan luar kita. Tapi fokus dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu jauh lebih penting daripada penampilan. Ini maaf ya. Ada orang yang khotbahnya bagus. Pokoknya luar biasa. Tuhan ngomong sama mama, pura-pura hidupnya gak seperti itu. Dan mama kasih tahu saya. Dan ingat kenapa? Karena Tuhan mau kita lebih fokus dengan hubungan daripada penampilan. Kita bisa tutupi hebat penampilan kita di panggung supaya orang lihat bahwa kita rohani. Tapi stop hidup seperti itu. Fokus dengan hubungan dengan Allah daripada penampilan kita. Jangan supaya pakai pelayanan supaya kita kelihatan rohani. Padahal kita ini gak rohani. Kita gak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara tahu waktu saya baca ayat ini, saya baca khotbah ini, saya siapkan khotbah ini. Khotbah ini gak ngomongi saudara, ngomongi diri saya semua saudara. Dan saya bertobat sungguh-sungguh. Saya bilang Tuhan jangan sampai saya jadi orang yang cuma memperhatikan ritual tapi gak spiritual. Jangan sampai hidup saya ini ngomongi, wah kita harus spiritual tapi bagaimana dengan saya? Apakah saya sudah menjadi orang yang spiritual? Saya gak mau mengfokus dengan hal-hal karunia roh. Tapi saya mau supaya hidup saya benar-benar fokus dengan karakter Kristus. Bagaimana ketika orang menjahati saya, lalu tiba-tiba Tuhan membalikan keadaan. Apakah saya bisa seperti Yusuf dan berkata, engkau mereka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan membalikannya menjadi kebaikan buat aku. Dan saya gak naruh dendam sama orang tersebut. Apakah saya bisa seperti itu nanti? Saya waktu khotbah ini benar-benar nemplak hidup saya semuanya. Saya gak ngomongin Anda. Karena pengkhotbah itu ya dengar ya, mengkhotbahkan itu pedang bermata dua. Untuk kita sebagai pengkhotbah dan kita yang mendengar. Jadi kita jangan JR kalau khotbah itu kita cuma ngomongi orang suruh bertobat. Kitanya dulu yang bertobat. Bagaimana hidup Anda? Fokusmu apa? Saya hari ini belajar 3 hal fokus. Jangan fokus dengan ritual, fokus dengan spiritualmu. Jangan fokus dengan semua yang wah kelihatannya wah ritualnya bagus, semuanya bagus. Jangan fokus cuma karunia yang hebat. Jangan cuma fokus dengan penampilanmu yang hebat. Tapi hubunganmu
Makanya nabi Tuhan yang besar aja bisa terkecoh. Dia lihat Eliab, wah ini orang yang hebat. Lalu kedua, wah ini. Ternyata gak ada satu pun. Lalu tiba-tiba kucuk-kucuk muncul seorang anak kecil, Daud, mukanya kemerah-merahan. Lalu Tuhan ngomong sama Samuel, urapi dia. Dia yang aku pilih. Kenapa? Karena Allah looking inside. Dia gak lihat penampilanmu, tapi dia lihat di dalamnya kamu. Jangan bangga dengan penampilan kita, pengusaha kita, semua kita. Kemarin saya cerita sama Bobby, lalu kami ngobrol-ngobrol banyak. Oh dia bilang, Dad, wah Dad ini berarti cum laude ini, nilainya sekian. Semester terakhir, mata kuliahnya A semua, cuma 1 AB doang. Saya bilang, gak apa-apa, nanti kalau A semua sempurna saya sombong, 40, jadi 3,79 oke lah. Gak jadi 4-0, kalau 4-0 nanti saya sombong. Tapi saya waktu baca ayat ini saya ngerti, gak ada apa-apanya. Orang mungkin bisa lihat, wah ini hebat, ini pinter, sekolahnya hebat ini semua. Tapi kalau dalamnya gak ada apa-apa, percuma. God always looking inside, bukan apa yang di luar, saudara. Pertanyaannya saya tuh, di mana fokus Anda sekarang? Jangan seperti Samuel, lihat orang pelayanan, wah kayaknya ini hebat nih pelayanan terus. Menurutmu, tapi Tuhan ngomong belum tentu. Jadi sekali lagi saya mengajak Anda hari ini dengar firman, bertobat sama-sama. Jangan fokus cuma luarnya. Ada orang yang Tuhan ngomong, wah orang ini pintar, orang ini baik, tapi licik. Waduh, berarti kan inside lagi. Orang ini memang luar biasa karunianya, tapi karakternya bobrok. Kita lihat dalam lagi. Makanya sekali lagi saudara, yuk kita looking inside. Sebagai sebuah perenungan penutup, saya mau ngomong satu hal tentang reflection. Ingat ini saudara. Kalau kamu selesai khotbah ini, ingat ini. Spiritual versus spiritual. Karakter versus karunia. Hubungan versus dengan penampilan. Ada 3 perenungan yang membuat saya nangis saudara. Kemarin malam saya ada di tempat ini, malam-malam saya di atas, saya berdoa. Dan saya baca ini, hati saya hancur. Dan muncul 3 pertanyaan ini, dengar baik-baik. Pertama, apakah saya melakukan semuanya karena rutinitas, kebiasaan, jadwal semata? Saya khotbah karena jadwal, saya melayani karena memang dijadwal rutinitas. Saya harus pulang cepat dari ribuan saya, karena Jumat saya harus ikut latihan dan nari dan sebagainya, atau main musik. Apakah saya melakukan semuanya karena rutinitas, kebiasaan, atau memang karena dasarnya cinta sama Tuhan? Think about it. Saya gak nyinggung Anda ya, sorry ya. Anda yang liburan, yang apa, saya bless you. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi ini perenungan ini saya buat sebelum Anda pulang liburan. Saya siapin khotbah ini sudah lama. Apakah Anda melakukan semuanya berdasarkan rutinitas, kebiasaan, atau jadwal semata? Nah yang kedua ini lebih ngeri lagi, ini lebih dalam lagi renungannya. Bayangkan jika semua karunia Anda hilang atau diambil dari Tuhan, apakah orang masih melihat karakter Kristus dalam kehidupan saya? Seandainya tiba-tiba saya gak bisa khotbah lagi, apakah hidup saya masih jadi berkat buat orang? Seandainya saya gak bisa nyanyi lagi, seandainya tiba-tiba saya sudah tua gak bisa main musik lagi, atau tiba-tiba something happen, apakah orang masih melihat Kristus dalam hidup kita? Atau cuman karena karuniamu membuat orang itu kagum? Think about it, seandainya Anda gak khotbah lagi, apakah hidupmu masih menjadi berkat buat orang? Seandainya karunia Tuhan diambil dari hidupmu, apakah orang lihat Kristus dalam hidupmu? Atau selama ini Anda cuma ngandali karunia, orang respect kamu, ikut kamu karena kamu selalu ngomong, aku melihat, aku mendengar. Coba kalau kamu gak usah pakai kata-kata itu, apakah orang lihat Kristus dalam hidupmu? Think about it. Lalu yang ketiga, apakah saya lebih mementingkan apa kata orang dibanding apa kata Tuhan? Wah 3 perenungan ini ya, saya merenungkannya. Dan saya pikir Tuhan, aku mesti terus memperbaiki diri. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki dari hidup kita. Robert
Apakah kamu melakukan semuanya karena rutin, jadwal, karena kamu pendeta, kamu harus khotbah? Lalu kalau karunia yang Tuhan kasih buat kamu diambil daripadamu, apakah orang masih lihat Kristus dalam hidupmu? Apakah kamu lebih mentinggi apa kata orang atau apa kata Tuhan? Think about it. Satu ayat lalu saya tutup, Mazmur 139 ayat 23. Ini doa Daud. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya mau mengajak Anda untuk nyanyi lagu